Di depan saya ini sudah ada 3 jenis kotak. Kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3. Silakan Anda pilih kotak-kotak itu, tulis di kolom komen, jangan sampai lupa. Di balik kotak-kotak ini ada kisah-kisah seputar penolakan dan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-29 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa ya, ternyata sepanjang bulan Januari kita semua sudah ditemani oleh firman Tuhan yang kita baca, yang kita maknai bersama-sama di channel YouTube ini. Percayalah saudara-saudara, firman Tuhan membentuk, mendampingi, menuntun, mengarahkan, menguatkan kita. Bukan cuma Anda penonton Bible Learning, tapi juga terlebih-lebih saya. Saya betul-betul merasakan di bulan Januari ini hidup saya dijaga, dikuatkan, dihibur oleh firman-firman Tuhan yang saya baca, yang saya wartakan ini. Saya percaya hal itu juga bisa berlaku, bekerja dalam diri Anda. Saudara-saudaraku terkasih, yang namanya hidup ya, baru juga di bulan Januari Romo di tahun 2024 ada aja pengalaman-pengalaman yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang bikin kepala saya itu geleng-geleng Romo. Ada kalanya kita itu di atas posisinya, tapi ada kalanya kita di bawah, bukan? Ada kalanya kita dipuji-puji orang setinggi langit, tapi ada kalanya kita dihina dan difitnah. Ada kalanya kita diterima di mana-mana. Orang ngaku kita itu sahabatnya, kita kenalannya, bahkan kita ini saudaranya, minta foto, segala macam deh. Tapi ada kalanya kita itu disingkirkan, dijauhin sama orang. Orang itu gak suka sama kita. Nah, menghadapi hidup yang fluktuatif seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Tawaran firman Tuhan mana yang bisa membantu kita? Ketika kita dipuji ada di atas, kita tidak besar kepala. Ketika kita dihina ada di bawah, kita tidak terpuruk. Saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya adalah begini. Tanda bahwa Anda sudah naik kelas dalam hidup Anda, dewasa dalam iman Anda, tandanya adalah ketika kita sudah tidak lagi menaruh kesalahan-kesalahan pada orang lain, termasuk pada diri kita sendiri. Kalau diri kita masih nyalain orang, tandanya kita levelnya masih standar. Masih ya seperti orang-orang kebanyakan. Saya begini gara-gara suami saya Romo. Saya begini gara-gara orang tua saya. Saya begini karena pasangan hidup saya Romo. Romo, saya begini gara-gara kenalan saya, rekan bisnis saya Romo. Hidup saya menderita. Itu level orang kebanyakan. Tapi orang yang sudah mengolah dengan firman Tuhan, dia tidak lagi mencari-cari kesalahan orang lain. Ataupun Romo ini gara-gara saya Romo, masa lalu saya hancur-hancuran Romo. Tidak. Dia menyelaraskan apa yang terjadi dalam hidupku, diizinkan oleh Tuhan, boleh terjadi dalam hidupku. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Itu dia. Nah, Romo, teori mah gampang Romo. Tapi bagaimana Romo ketika kita ditolak? Ketika kita dihina? Ketika kita dicaci maki? Ketika kita direndahkan sedemikian rupa? Romo gak dengar aja sih cacian maki dia sama saya waktu itu Romo. Kalau Romo dengar juga Romo panas kupingnya. Seringkali saya mendapatkan curhat-curhat seperti itu. Lalu bagaimana? Apalagi kalau yang menolak itu bukan rekan bisnis, bukan atasan kita, bukan orang lain yang di seberang pulau sana. Tetapi yang menolak justru adalah orang-orang yang seharusnya menerima saya sejak saya ada di dunia ini. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga. Termasuk juga anak-anak. Seringkali ada penolakan di situ, apapun bentuknya. Saya dari kecil Romo, saya dititipin di rumah bude. Saya nggak tinggal di rumah orang tua saya Romo. Saya dimasukin panti asuhan Romo. Mama saya pernah bilang sebetulnya saya nggak mau punya anak kamu. Saudara-saudara, itu pasti mendatangkan sebuah luka.
ditolak oleh pribadi-pribadi yang seharusnya menerima kita dengan sukacita ketika kita lahir di dunia ini. Nah, maka dari itu saudara-saudara, di depan saya ini sudah ada 3 jenis kotak. Kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3. Silakan Anda pilih kotak-kotak itu, tulis di kolom komen, jangan sampai lupa, supaya Anda jangan printat-printut gitu ya, ganti-ganti gitu, jangan. Sebab apa? Di balik kotak-kotak ini ada kisah-kisah seputar penolakan dan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Hal itu bisa saya lihat dalam bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Bagaimana diungkap kisah-kisah, bacaan pertamanya sampai nanti di 31 Januari kita ditemani oleh kitab 2 Samuel, masih berbicara soal kisah Daud. Kemudian bacaan Injilnya masih ditemani oleh Injil Markus dari Markus bab 5. Informasinya adalah bacaan pertama dan bacaan Injil dua-duanya sama-sama panjang, tapi bagus. Oke, silakan Anda sudah pilih? Udah Romo. Saya nomor 1 Romo. Saya nomor 2 Romo. Saya nomor 3 Romo. Saya lihat dari sini. Terima kasih Anda sudah meramaikan kolom-kolom komen. Semakin ramai yang komen, semakin itu videonya dianggap viral oleh YouTube. Oke, saya buka dulu yang pertama ya. Kotak pertama, di situ ada kisah Daud dan Simei bin Gera. Romo, saya pernah ingat Romo pernah bilang itu, Simei bin Gera. Namanya kok bagus ya Romo, Simei bin Gera. Namanya bagus memang, tapi tingkah lakunya nggak bagus saudara-saudara. Jadi kisahnya begini, di 2 Samuel bab 15, bab 16, waktu itu Daud, dia sudah menyelesaikan tuh konfliknya dengan Saul, karena Saul sudah meninggal. Muncul lagi masalah dalam kehidupan Daud ketika anak-anaknya Daud, anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri, salah satunya namanya Absalom, berkonflik bahkan sampai menghabisi nyawa saudaranya sendiri, sang putra mahkota, anak pertamanya Daud, yang membuat Daud menjadi kecewa dengan Absalom. Dia sedih luar biasa. Absalom lalu kabur dari rumah melarikan diri. Lalu oleh Daud dia mencoba menerima anaknya kembali nih. Ayo ya udah, pulanglah anakku, diterima lagi sama Daud. Tetapi ternyata anak ini memang anak spesial. Dia menaruh dendam, iri hati sama bapaknya sendiri. Bahkan dikatakan dalam 2 Samuel 15, Absalom dengan semua pasukannya, dia mengejar-ngejar Daud, mau menghabisi nyawanya Daud. Diceritakan waktu itu, Daud bersama pasukannya lagi-lagi harus melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom, yang jumlah pasukannya lebih besar. Saudara-saudara, itu kan sedih banget ya. Sama anak sendiri loh, bayangin coba. Itu saya aja sampai geleng-geleng, ini Absalom anak macam apa ini? Tapi Daud betul-betul dia, ya udahlah kita pisahlah, kita ambil jarak dari Absalom ini. Tetapi Absalom tetap terus mengejar-ngejar Daud. Nah, pada akhirnya dalam pelarian itu, Daud harus masuk ke sebuah kota. Dikatakan ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Ternyata Daud lari dari Absalom malah berhadapan dengan Simei bin Gera. Siapa tadi? Salah satu dari keturunannya Saul. Yang seharusnya apa? Kalau Saulnya mati dalam sistem kerajaan, yang jadi raja harusnya anak keturunannya Saul. Tapi kan Tuhan memilih yang lain, memilih Daud. Inilah yang membuat kemarahan keluarga Saul itu memuncak. Dilihat ketika Daud masih ada di puncak kejayaannya, mereka diam aja, mereka nggak berkutik, mereka melarikan diri. Tetapi ketika mereka melihat Daud dikejar-kejar oleh anaknya, mau dihabisi nyawanya, mereka tepuk tangan. Ini dia, jenis penolakan apa ini dia? Dikatakan Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Bayangin saudara-saudara, bukan cuma pakai kekerasan verbal, tapi juga pakai kekerasan fisik, dilemparin batu. Udah dikejar-kejar anaknya, nasibnya lagi malang,
Ketemu musuh yang lain kayak gitu lagi. Coba saudara-saudara, Anda pernah nggak kayak begitu? Udah jatuh ketimpa tangga Romo, persis seperti Daud mengalami penolakan seperti itu. Kenalannya seperti ini oleh orang-orang terdekatnya, dia ditolak. Nah, pada waktu itu dikatakan Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu mengutuk, "Anyahlah, anyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Ada ya orang senang ketika lihat orang lain itu menderita. Banyak Romo. Romo kayak pura-pura nggak tahu aja. Nah, waktu itu salah satu pasukannya Daud namanya Abisai, anak Zeruya, berkata, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Saking keselnya itu, orang-orang yang cuma dengerin Daud dikutuk, dilempari batu. Tapi Daud luar biasa, dia membiarkan. Dia tidak mau tuh racun-racunnya Simei bin Gera itu meracuni pikiran dan hatinya. Kalau Daud membalas, apa bedanya Daud dengan dirinya? Itu prinsipnya saudara-saudara di kotak nomor 1. Jangan membalas penolakan-penolakan yang pernah terjadi dari orang-orang terdekat kita, dari para kompetitor kita, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan yang sangat amat mengerikan. Jangan jadi monster seperti mereka. Itu yang pertama. Wah, keren ya Romo ya. Sementara yang kedua, coba di sini ada kisah mana? Ada kisah Yesus dan orang kerasukan setan di Gerasa. Karena panjang, saya sudah pernah mengungkapkan di video Bible Learning, maka tidak perlu saya gali lagi lebih dalam lagi. Saya fokus pada bagaimana orang yang kerasukan setan, kerasukannya legion pula, artinya banyak, ditolak oleh keluarganya sendiri, ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Buktinya mana Romo? Dia tinggal di pekuburan yang sepi dan sunyi. Siapa sih yang tinggal di pekuburan? Kuntilanak, pocong, kolong wewe, setan-setan. Ini masih manusia loh ini. Dia tinggal di pekuburan karena apa? Dia diusir. Dia nggak boleh tinggal di rumahnya. Dia nggak boleh tinggal di kampungnya sendiri. Udah begitu, udah tinggal di kuburan, dia dirantai, dia diikat betul-betul. Ini sebuah pengalaman penolakan yang sangat mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup manusia. Manusia tidak layaknya diperlakukan sebagai binatang. Binatang Anda aja, anjing di rumah Anda, kucing di rumah Anda aja disayang-sayang, bukan dielus-elus, dikasih makan. Itu makanannya lebih mahal daripada orang-orang di jalanan mungkin. Lalu juga dibawa ke salon. Salonnya lebih mahal daripada gunting rambutnya Romo Yosef mungkin. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang kerasukan setan di Gerasa ini ditolak bertubi-tubi oleh orang-orang yang harusnya menyayangi dia, oleh orang-orang yang seharusnya menerima dia apa adanya, oleh orang-orang yang seharusnya membalut luka-lukanya. Bukannya membalut luka, malah menambah luka. Romo udah kayak lagu dangdut aja. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami luka seperti ini? Yang dilakukan oleh orang kerasukan setan di Gerasa ini adalah dia datang pada orang yang tepat. Sebetulnya bukan dia yang datang, Tuhan Yesus datang menghampirinya, datang ke daerah Gerasa. Jadi saudara-saudara, ketika Anda mengalami penolakan seperti ini, sadarilah Tuhan datang, Tuhan menghampiri, Tuhan mendekat betul-betul untuk diri Anda. Hanya untuk diri Anda. Tuhan Yesus datang ke Gerasa hanya untuk orang kerasukan setan ini. Bagaimana di mata Tuhan Yesus, jiwa anak ini, jiwa orang ini jauh lebih berharga daripada 2000 babi yang jumlahnya harganya pasti sangat amat mahal. Di mata Tuhan Yesus kita berharga.
secara luar biasa, tidak terkira hitungannya. Gak bisa dihitung pakai duit, saudara-saudara. Kita berharga. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini sampai orang ini waras kembali. Itu yang terjadi. Nah, kemudian saudara-saudara, ini dia. Yang ketiga, kita lihat ada apa? Wow, ternyata Tuhan Yesus sendiri kan ditolak, bukan? Oleh orang-orang Gerasa yang mengalami kerugian. Mereka heran, mereka takut ketika orang yang ganas itu telah waras kembali. Kemudian mereka lebih kecewa lagi, kenapa orangnya waras, orangnya sembuh, kenapa babi-babinya malah mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, berhadapan dengan legion, kalau Tuhan Yesus langsung mengusir dari orang itu bisa mati. Karena legion-legion ini membutuhkan sebuah media untuk kembali ke tempat asalnya. Tuhan Yesus nggak mau itu. Maka Tuhan Yesus memindahkan kepada babi-babi itu. Sehingga babinya cemplung, mati, dan si legion kembali ke tempat asalnya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di mata orang-orang kita selalu kurang, ya enggak? Meskipun nih orang yang kerasukan setan udah sembuh loh. Udah bisa ngomong lagi, udah nggak gila lagi, udah waras, udah normal lagi. Tapi selalu dianggap kurang. Betul nggak? Ya Romo, kita kayaknya nggak pernah merasa cukup di mata orang-orang. Di mata keluarga, di mata teman-teman, di mata sahabat-sahabat, di mata pasangan, di mata orang tua, di mata anak. Nggak pernah cukup mereka itu. Maka inilah penolakan yang nomor 3 tadi. Bahkan sampai Tuhan Yesus aja mereka tolak. Kuasa Yesus yang luar biasa itu tidak cukup. Kenapa? Babi-babinya mereka mati. Mereka mengalami kerugian. Kemudian saudara-saudara, di situ ada sebuah kisah di mana orang yang kerasukan setan itu mau mengikuti Yesus, bukan? Tapi Yesus menolaknya. Ini dia juga salah satu penolakan yang ketiga ini. Ditolak oleh Tuhan Yesus sendiri. Bisa bentuknya doa kita nggak dikabulin. Doa kita dijawab lain sama Tuhan. Apakah Tuhan berarti menolak doa-doa saya? Tapi kita bisa belajar saudara-saudara, ternyata penolakannya Tuhan Yesus terhadap orang yang kerasukan setan tadinya, ternyata punya tujuan yang lebih besar lagi. Tuhan punya hidden agenda, punya agenda tersembunyi buat si orang yang sudah waras ini. Dia diutus untuk ke daerah Dekapolis, menceritakan kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, apa yang sudah diperbuat Tuhan pada dirinya. Saudara-saudara, itulah salah satu cara untuk memahami penolakan terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sudah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, jenis-jenis penolakannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya. Jangan sampai penolakan itu meracuni diri kita, sampai kita kecil banget, gak punya harga diri, diinjak-injak, kita nggak percaya diri karena ditolak seperti ini. Jangan biarkan racun-racun itu bersarang di kepala kita. Tuhan Yesus, di mata Tuhan, Sang Juru Selamatku, aku jauh lebih berharga daripada yang aku bayangkan, daripada yang dilihat, dinilai oleh orang-orang. Itulah kekuatan kita dalam hidup ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.